Penulis hukum di HKN lantai 5 gedung TPN Ganjar Mahfud, Jalan Kebun Sirih nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dan keperpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum Inkasu Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon juga mendalilkan Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024. Mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program bansos pada pasangan calon nomor urut 2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, aparatur desa, serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon. Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil terkait abuse of power, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara, Kementerian dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihakan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2. Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.